suara lonceng pusaka sekte bergemuruh hebat di langit. Menyusul suara itu, sebuah awan darah raksasa muncul dan membentuk wajah Sir Blood Smelter, sang patriark tertinggi Seven Blood Eyes. Dari ketinggian, melalui siaran suara yang menggelegar ke seluruh penjuru sekte, Sir Blood Smelter resmi mendeklarasikan perang terbuka melawan ras Xia Zombie. Tidak tanggung-tanggung, sang patriark menjanjikan setengah dari total kekayaan Xia Zombie yang bernilai 100 miliar batu roh sebagai hadiah bagi para murid yang berkontribusi. Satu persatu pemimpin puncak atau Pig Lord dengan kekuatan yang mengerikan muncul ke permukaan untuk menyatakan kepatuhan mereka pada perintah perang ini. Dalam maklumatnya, Sir Blood Smelter menegaskan bahwa meskipun para Pig Lord dan tetua sekte diwajibkan untuk turun ke medan tempur, para murid tingkat Foundation Establishment serta Key Condensation tingkat 5 ke atas diberikan kebebasan untuk memilih ikut atau tidak. Demi menarik minat para murid, sekte menawarkan kompensasi awal yang sangat fantastis. Untuk murid tingkat Key Condensation, mereka akan menerima 500 hingga 3.000 batu spiritual, tergantung pada tingkatan mereka. Sementara untuk tingkat Foundation Establishment, kompensasinya mencapai 100.000 hingga 500.000 batu spiritual. Selain kompensasi besar tersebut, para murid yang berpartisipasi berhak menyimpan secara penuh semua harta atau barang berharga yang mereka temukan di medan perang tanpa perlu melaporkannya ke sekte. Ditambah dengan promosi resmi sekte bahwa jiwa Xia Zombie adalah sumber daya terbaik untuk Balefire Soul Swallowing Scripture, Shu Qing tidak lagi memiliki alasan untuk ragu. Didorong oleh kebutuhan mendesak akan batu spiritual untuk biaya kultivasi, serta ambisinya membuka lubang dharma baru, Shu Qing memantapkan diri untuk ikut berperang. Keputusan ini juga diambil oleh mayoritas kultivator lainnya, di mana sekitar 70% dari total 1.000 kultivator Foundation Establishment di Seven Blood Eyes memutuskan untuk terjun ke medan laga. Sekte kemudian mengaktifkan formasi mantra raksasa yang menghubungkan markas pusat langsung dengan Kepulauan Merfolk. Wilayah Merfolk yang telah direbut dalam perang sebelumnya kini dialihfungsikan menjadi basis operasi garis depan. Sir Blood Smelter bersama 5 Pig Lord memimpin gelombang pertama, membawa ribuan murid menembus gerbang teleportasi massal. Shu Qing berada di antara barisan murid tersebut. Setibanya di atas Pulau Meegah yang menjadi bagian dari Kepulauan Merfolk, Shu Qing dibuat terkesan oleh transformasi drastis tempat tersebut. Keempat pulau yang ada kini telah terhubung melalui jaringan menara petir biru yang menjulang tinggi. Wilayah ini juga dilengkapi dengan perangkat magis besar peluncur mantra serta formasi mantra pertahanan yang sangat stabil. Di pangkalan ini, Shu Qing melihat 2 Pig Lord yang sebelumnya absen dari upacara deklarasi. Pig Lord puncak kelima, seorang wanita tua ahli formasi, dan Pig Lord puncak keenam, seorang pria tua murung yang gemar meminum alkohol. Keduanya ternyata adalah arsitek utama yang menyulap Kepulauan Merfolk menjadi sebuah benteng pertahanan dan penyerangan yang mengerikan bagi musuh. Setelah mengamati situasi, Shu Qing memilih sebuah misi khusus, menghancurkan portal teleportasi skala kecil milik Xia Zombie yang tersembunyi di bawah air sekitar Pulau Meegah. Misi ini menawarkan hadiah 10.000 batu spiritual untuk setiap portal yang dihancurkan, ditambah dengan bonus tambahan berdasarkan jumlah musuh yang berhasil ia bunuh. Untuk menjalankan misi ini, Shu Qing menggunakan taktik yang sangat cerdik. Alih-alih mengandalkan perangkat magis pelacak milik sekte yang kurang akurat, ia memanfaatkan makhluk bayangannya yang sangat sensitif terhadap energi mutagen. Strategi ini terbukti sangat efisien, membuat Shu Qing berhasil menemukan dan menghancurkan 3 portal teleportasi berturut-turut dalam waktu singkat dan dengan kecepatan tinggi. Namun, saat ia hendak menghancurkan portal yang keempat, instingnya mendeteksi bahwa portal tersebut tiba-tiba aktif. Melalui sensor bayangannya, Shu Qing merasakan adanya aura kuat tingkat Foundation Establishment yang sedang bergerak menuju ujung portal. Alih-alih langsung menghancurkannya, Shu Qing memilih untuk mengambil risiko. Ia memutuskan menunggu portal aktif dan menyiapkan sebuah jebakan mematikan. Shu Qing dengan tenang menyebarkan lebih dari 100 jenis racun mematikan di sekitar area portal. Ia juga menyiapkan tusuk sate besi pusakanya yang telah dipasangi Living Spirit Bell, sebuah lonceng ajaib pelumpuh jiwa, yang nantinya akan dioperasikan langsung oleh roh patriark Golden Vajra Warrior. Setelah semua siap, Shu Qing menyembunyikan dirinya dan Dharma Skiff, perahu Dharma, miliknya di balik arus air, bersiap menyerang dengan belati api hitamnya yang bernama Bale Blade. Sesaat kemudian,
portal tersebut berkobar dengan cahaya yang menyilaukan akibat lonjakan energi mutagen yang masif. Sesosok makhluk Sia Zombie tingkat Foundation Establishment dengan sayap kelelawar yang rusak muncul dari dalam portal. Makhluk itu ternyata sangat waspada. Begitu merasakan ada yang tidak beres di sekitarnya, ia langsung mencoba mundur kembali ke dalam portal. Namun, Shuqing bergerak lebih cepat. Dinding-dinding air yang berdenyut dengan aura mengerikan telah ia bangkitkan untuk menutup jalan keluar dan menjebak musuh di dalam pusaran. Saat Sia Zombie itu mencoba melawan, ia tersentak menyadari bahwa lebih dari 100 jenis racun yang disebarkan Shuqing mulai bekerja, melelehkan tubuhnya, bahkan membuat sayap kelelawarnya mencair dalam air. Dalam kondisi putus asa, Sia Zombie itu mengeluarkan sebuah tulang binatang kuno yang merupakan perangkat ajaib berkekuatan besar. Alat itu digunakan untuk menghancurkan dinding air buatan Shuqing demi bisa mendekatinya. Menghadapi serangan balik itu, Shuqing tetap tenang. Dari analisis energinya, ia menyimpulkan bahwa si zombie ini belum mampu masuk ke dalam keadaan pancaran mendalam atau profound radiant state. Shuqing langsung melesat maju, menghantam Sia Zombie tersebut dengan kekuatan fisik dan kecepatan yang luar biasa. Serangan racun bawaan dan mutagen milik musuh sama sekali tidak berpengaruh pada tubuh Shuqing yang kebal. Di saat yang sama, bayangan Shuqing menunjukkan sisi predatornya. Ia menerkam sosok bayangan yang dipanggil oleh musuh dan menelannya bulat-bulat, memicu rasa takut yang luar biasa pada psikologis sang Sia Zombie. Untuk mengakhiri perlawanan, Shuqing memerintahkan aktivasi lonceng pada tusuk sate besinya. Suara bel yang berdenting di dalam air seketika melumpuhkan jiwa musuh dan membuatnya terpaku selama beberapa detik. Celah kecil itu dimanfaatkan Shuqing dengan menggunakan perangkat magis berbentuk bulu untuk mendapatkan kecepatan ledakan. Ia melesat, menebas tenggorokan musuh dengan belati ballet blade dan membakar jiwa makhluk itu dari dalam menggunakan api hitam. Pertarungan berakhir mutlak saat Shuqing menghancurkan perangkat ajaib tulang binatang milik musuh. Roh Patriark Golden Vajra Warrior langsung bergerak melahap resonansi roh dari sisa perangkat tersebut. Sementara, bayangan Shuqing menyedot habis seluruh mutagen dari tubuh Sia Zombie hingga musuh tersebut hancur, menjadi abu yang larut dalam air. Dengan memanfaatkan jiwa Sia Zombie tingkat Foundation Establishment pertama ini sebagai bahan bakar kultivasinya, Shuqing berhasil membuka lubang Dharma atau aperture miliknya yang ke-21. Meskipun menang, Shuqing sempat merasa kecewa karena tidak ada Sia Zombie kedua yang muncul dari portal tersebut. Musuh di seberang tampaknya menyadari bahwa jalur mereka telah dijebak. Selain itu, ada sedikit penyesalan karena perangkat ajaib musuh hancur sepenuhnya. Padahal, benda seperti itu bisa dijual mahal. Melihat kekecewaan tuannya, Patriark Golden Vajra Warrior berjanji bahwa di masa depan ia hanya akan menyerap 70% energi dari perangkat magis musuh, sehingga 30% sisanya masih berupa utuh dan bisa dijual oleh Shuqing di pasar gelap. Keesokan harinya, petualangan Shuqing berlanjut. Berkat bantuan bayangannya yang kini memiliki sensitivitas baru terhadap aroma mutagen Sia Zombie, Shuqing berhasil menemukan dan menghancurkan portal teleportasi lainnya, lalu bersiap melakukan penyergapan di lokasi berikutnya. Saat sedang mengintai, Shuqing merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat dari sebuah portal teleportasi bawah tanah di Pulau Meega. Fluktuasi ini bahkan membuat bayangannya merasa cemas. Sesosok pria jangkung kekar tingkat Foundation Establishment muncul dari portal tersebut. Karena tahu bahwa ia sedang berteleportasi ke wilayah musuh, Sia Zombie ini bertindak sangat waspada dengan langsung mengaktifkan keadaan pancaran mendalam atau Profound Luminance State miliknya sejak awal. Melihat musuh yang bersiap penuh, Shuqing memilih bertindak taktis. Tanpa ragu, ia langsung meledakkan detonator yang telah ia pasang di sekitar portal. Portal tersebut runtuh seketika, dan Sia Zombie kuat itu lenyap tertimbun runtuhan dimensi dalam lowongan amarah yang menantang. 4 hari kemudian, Shuqing menemukan portal lain. Kali ini, 2 kultivator Sia Zombie tingkat Foundation Establishment muncul bersamaan. Setelah memastikan bahwa keduanya tidak berada dalam keadaan pancaran mendalam, bayangan Shuqing memeriksa tingkat mutagen mereka. Pertempuran sengit pun pecah di bawah air dan berlangsung selama waktu pembakaran 2 batang dupa. Rencana serangan Shuqing berjalan dengan sangat efisien melalui formasi 3 gelombang. Bayangan bergerak sebagai gelombang pertama untuk mengacaukan musuh, Patriark Golden Vajra Warrior maju sebagai gelombang kedua, dan Shuqing sendiri maju sebagai eksekutor di gelombang ketiga, sementara Dharma Skiff miliknya tetap disimpan rapat-rapat sebagai kartu truf terakhir.
Melalui koordinasi rapi ini, Shu Qing berhasil membantai kedua Xia zombie tersebut. Setelah menyerap dan mengorbankan jiwa kedua musuh tersebut melalui kitab sucinya, Shu Qing berhasil membuka lubang Dharma ke-22. Ia kini menyadari bahwa efektivitas jiwa Xia zombie bukanlah mitos belaka. Targetnya kini adalah mengumpulkan 8 aperture lagi demi bisa membentuk nyala hidup atau life flame pertamanya, yang nantinya akan dipadukan dengan lampu kehidupan, Life Lantern, miliknya. Namun, saat ia hendak menghancurkan portal tempat bertarung tadi, sebuah aura lain tiba-tiba muncul dari dalam pusaran. Bayangan Shu Qing mendeteksi bahwa aura ini identik dengan Xia zombie kuat berstatus pancaran mendalam yang sempat ia temui di portal yang runtuh sebelumnya. Xia zombie ini sengaja tidak mengaktifkan keadaan pancaran mendalam agar proses teleportasinya bisa berjalan mulus tanpa memicu alarm proteksi portal. Namun, sial baginya, takdir justru membawanya kembali ke jalur perburuan Shu Qing. Tanpa memberi kesempatan bagi musuh untuk menapakkan kaki, Shu Qing langsung menghancurkan formasi mantra portal tersebut secara paksa, menggagalkan proses teleportasi musuh dan melemparnya kembali ke ruang hampa dalam lolongan frustrasi. Dari belasan portal yang tersebar di Pulau Meega, Shu Qing secara mandiri berhasil menghancurkan total 8 portal. Dalam prosesnya, ia membunuh 2 Xia zombie tingkat Foundation Establishment lagi. Yang satu berhasil ia habisi dengan sangat cepat, sementara yang satu lagi ternyata memiliki banyak alat penyelamat nyawa dan kekuatannya hampir membentuk api kehidupan, sehingga Shu Qing membutuhkan waktu hingga 2 jam penuh untuk bisa membunuhnya. Hasil dari penyerapan jiwa kedua makhluk ini berhasil membuka 3 lubang Dharma lagi bagi Shu Qing, membuat total lubang yang terbuka kini menjadi 25 aperture. Karena sisa 3 portal lainnya dalam kondisi kosong tanpa tanda-tanda musuh, Shu Qing langsung menghancurkannya begitu saja, sebuah keputusan yang membuat Patriarch Golden Vajra Warrior kecewa karena kehilangan mangsa dan makhluk bayangannya mulai merasa bosan. Keberhasilan luar biasa ini tidak luput dari perhatian atasannya. Shu Qing menerima pesan teks yang disusul oleh pesan suara langsung dari penatua Ouyang Ling dari puncak ketiga, yang bertindak sebagai penanggung jawab utama misi pembersihan portal. Suara sang penatua terdengar begitu kuat hingga getarannya terasa menggetarkan pikiran dan 25 lubang Dharma di dalam tubuh Shu Qing. Karena proses pembersihan portal di 3 pulau garis depan lainnya berjalan sangat lambat, penatua Ouyang Ling yang terkesan dengan efisiensi dan kecepatan kerja Shu Qing memutuskan untuk memperluas wilayah misinya. Shu Qing ditugaskan untuk membersihkan portal di Pulau Join, Pulau Emiche, dan Pulau Netherfold. Shu Qing pun menerima misi tersebut dengan senang hati. Atas prestasinya di Pulau Meega, Shu Qing menerima hadiah awal sebesar 110.000 batu roh, di mana 10.000 batu roh dihitung untuk setiap dari 11 portal yang berhasil ia hancurkan. Sementara itu, 4 Xia zombie tingkat Foundation Establishment yang ia bunuh tidak langsung menghasilkan batu roh, melainkan diakumulasikan ke dalam jumlah total poin pembunuhannya, kill count, sekte. Dari 4 Xia zombie yang ia bantai tersebut, hanya musuh pertama dan musuh terakhir yang memiliki perangkat magis yang bisa dijarah. Shu Qing memutuskan untuk bergerak menuju Pulau Emiche terlebih dahulu. Pulau ini adalah tempat di mana sekte Seven Blood Eyes memahat sebuah danau pedang raksasa yang berisi ribuan pedang terbang tajam yang diselimuti oleh uap air tebal. Saat terbang mendekat, Shu Qing sempat dipindai oleh sebuah aura pertahanan danau yang sangat berbahaya dan menekan, sebelum akhirnya sistem keamanan mengenalinya dan ia diizinkan untuk lewat. Memasuki dunia bawah laut Pulau Emiche, pemandangan yang tersaji dipenuhi oleh sisa-sisa reruntuhan istana megah yang dulunya milik klan kerajaan Merfolk. Dengan dipandu oleh bayangannya, Shu Qing bergerak menjauh dari area umum yang sudah diperiksa oleh murid sekte lainnya demi mencari tempat berburu yang masih murni. Dalam waktu 1 bulan penuh bergerilya di Pulau Emiche, Shu Qing fokus berburu portal di area terumbu karang, membunuh setiap Xia zombie yang mencoba keluar, dan langsung menghancurkan portalnya. Kerja kerasnya di pulau ini membuahkan hasil yang manis. Ia berhasil membuka lubang Dharma hingga yang ke-28. Kini, ia hanya kurang 2 lubang lagi menuju pencapaian nyala hidup yang ia dambakan. Sementara itu, perang besar antara Seven Blood Eyes dan ras zombie telah memasuki bulan kedua dan eskalasinya menjadi semakin intens. Xia Zombies sempat meluncurkan 5 gelombang serangan skala penuh, namun semuanya berhasil ditahan dengan kokoh oleh lini pertahanan sekte.
Seven Blood Eyes bahkan meluncurkan serangan balasan agresif hingga ke area laut terlarang. Situasi semakin rumit karena kedua belah pihak mulai mendatangkan sekutu dari berbagai ras non-manusia untuk memperkuat pasukan masing-masing. Meskipun perang di luar sana berkecamuk dengan hebat, Xu Qing tidak memedulikannya. Fokusnya tetap tunggal. Ia langsung bergerak menuju dunia bawah laut Pulau Netherfold demi memburu dua lubang dharma terakhirnya. Pada titik ini, tabungan kekayaan Xu Qing sudah melonjak drastis hingga mencapai lebih dari 300.000 batu roh. Di dalam benaknya, ia mulai membayangkan dan membandingkan seberapa besar tingkat kekuatannya nanti jika disandingkan dengan sang kapten setelah ia berhasil memiliki nyala hidup. Perkembangan positif juga dirasakan oleh para pembantunya. Roh Patriark Golden Vajra Warrior terlihat sangat bersemangat karena merasa kekuatannya sudah mendekati titik terobosan, breakthrough. Sesuatu yang ia kejar agar dirinya tetap bisa berguna dan tidak ditinggalkan oleh Xu Qing. Di sisi lain, makhluk bayangan Xu Qing juga tumbuh menjadi semakin kuat setelah menyerap begitu banyak energi mutagen dari ras Sea Zombie. Namun, pertumbuhan ini justru membuat Xu Qing menjadi sangat waspada, karena ia mendeteksi bahwa bayangan tersebut mulai memancarkan aura liar khas Sea Zombie yang bisa memicu pengkhianatan. Tidak mau mengambil risiko, Xu Qing langsung menggunakan kekuatan kristal ungu misterius di dalam tubuhnya untuk menekan sang bayangan secara mutlak agar tetap patuh. Penekanan mental yang kejam itu membuat makhluk bayangan gemetar ketakutan, dan ia langsung mencoba bertingkah manis serta manja demi meredakan amarah tuannya. Namun, tepat saat Xu Qing sedang fokus menekan bayangannya di bawah air, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Indranya menangkap sesuatu yang tidak beres. Sekitar 5 km tepat di hadapannya, terjadi sebuah fluktuasi energi teleportasi yang sangat masif dan mengguncang arus laut. Xu Qing tahu persis ini bukan lagi tanda kedatangan satu atau dua orang kultivator seperti sebelumnya. Ini adalah sebuah fluktuasi berskala besar yang menandakan bahwa sekelompok besar pasukan tempur musuh sedang melakukan teleportasi bersamaan dan siap muncul ke wilayah tersebut. Pertempuran hidup dan mati yang jauh lebih besar kini telah menantinya di kegelapan bawah laut Pulau Netherfold.